Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 September 2022. Pada video ini kita akan meresize ukuran file gambar yang akan diupload dengan aplikasi yang kita buat sebelumnya. Biasanya sebuah sistem mensyaratkan gambar yang diupload memenuhi syarat ukuran tertentu untuk ditampilkan pada sebuah website, supaya tidak mengorbankan layout yang sudah dibuat. Dengan modul SAP, kita bisa merubah ukuran gambar menjadi ukuran yang ditentukan oleh sistem. Aturan ukuran sistem akan kita simpan di file.env. Kita akan menggunakan aplikasi yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya, yaitu upload file gambar. Tautan GitHub-nya akan saya taruh di kolom deskripsi supaya bisa digunakan untuk pekerjaan kita kali ini. Ini bisa disalin dengan git clone atau bisa juga dengan di-download file zip-nya. Kemudian diekstrak di file di PC kita masing-masing. Ini saya clone dengan git clone. Clone dengan saya masukkan ke dalam direktori Node.js resize. Direktori baru Node.js resize, kemudian kita buka, kita pindah dulu ke direktori tersebut, kemudian kita install modul yang dibutuhkan pada pekerjaan sebelumnya. Kemudian kita butuh modul sharp. Kita install modul sharp. Kemudian path dan URL. Sharp untuk meresize, sedangkan path dan URL untuk mengetahui path pada script yang berjalan. Untuk menentukan lokasi file yang akan kita simpan. Selesai, kita buka Visual Studio Code-nya. Tutup dulu get started-nya dan buka file env-nya. Di sini baru ada upload path-nya. Kita tentukan untuk ditampilkan pada aplikasi. URL host name-nya kita sementara pakai localhost, nanti untuk di production kita pakai nama domain. Ini portnya 8091 sesuai dengan yang ini, yang di atas, dan path-nya adalah public images. Untuk image size, img size kita pakai ini ukurannya 500 kali 500. Sedangkan untuk thumbnail-nya pakai ini aja, thumb size ukurannya 100 kali 100. Kemudian pada upload gambar, file upload gambar, pada config dulu kita ubah, kita salin saja image size, URL host nggak masalah, kita nggak perlu modifikasi. Yang image size ini kita jadikan array, proses env image size kita split dengan X kecil. Begitu juga dengan thumb size. Kita salin saja supaya tidak salah. Thumb size, ini juga thumb size. Sedangkan yang di bawah pada saat validasi kita pakai yang image size adalah
joy array dengan length harus 2, panjang array-nya harus 2. Sedangkan items-nya adalah number, dikonversi ke number, dan ini required. Kalau tidak ada, dia nggak bisa jalan aplikasinya. Kita copy dan kita salin yang thumb size juga, sama. Kemudian kita ekspor di bawah img size dan thumb size. Simpan dan kita beralih ke upload gambar. Kita akan menggunakan function terpisah saja supaya nggak terlalu bertumpuk di satu function upload gambar. Kita namai resize gambar. Ini asinkronus, sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu asinkronus. Kita gunakan argumennya dari, maksudnya lokasi file aslinya ke kemudian file yang akan hasil resize-nya, kemudian lebarnya dengan argumen width dan tinggi gambar dengan argumen height. Ini kita pakai arrow function. Return-nya true. Kita pakai boolean hasil return-nya. Dan kita bungkus dengan try catch. Jadi ketika error kita keluarkan log error-nya dan kita return dengan false. Kita menggunakan stream, in stream create read stream. Ini akan membaca file, dimasukkan ke dalam stream, dan outstream-nya create write stream ke. Kita transformasi dengan disimpan ke file ke variabel transform, yaitu sharp auto import ya. Kemudian ini function dan resize. Nah, argumennya adalah objek yang propertinya width dan height. Kita nggak perlu kasih seperti ini, bisa dengan tanpa value. Ini sudah masuk ke dalam propertinya untuk value-nya. Selanjutnya kita buat, kita proses resizing gambarnya dengan konfigurasi dari transform pipe outstream. Lanjutnya kita cek dengan existing dari fs file system. Apakah hasil resize-nya sudah ada? Jika tidak, dengan tanda seru di depan berarti false. Itu kita return false. Nah, bisa juga sih kita nggak usah pakai ini, kita langsung return. Return
karena ini return-nya adalah boolean, jadi ketika dia tidak ada berarti return-nya adalah false. Nah, resize gambar ini kita gunakan di bawah. Ini kan hanya ada lokasi file gambar. Kita tambahkan menjadi dengan lokasi gambar dan kita gunakan lokasi thumbnail. Ini supaya nggak bingung kita ubah saja gambar asli. Ini kita salin ke sini semua. Oke, gambar asli. UID kita pindahkan ke atas. UI apa? Pakai UID. Ini kita jadikan sebagai variabel. Ini sama dengan dihapus dan digandeng, disambung dengan yang lainnya. Ini kita pakai orange saja, orange. Sedangkan lokasi gambarnya kita salin saja yang di atas tanpa orange. Untuk thumbnailnya juga, tapi kita pakai thumbnail, thumb gitu aja ya. Dirapikan. Jadi dicek ketika URL ini sudah ada dia, oh sorry, lokasi gambar aja. Lokasi gambar ini sudah pernah dibuat, maka kita lanjutkan untuk membuat unique ID yang lain dengan UID ini. Jika nggak ada dengan existingnya false, maka dia break di sini, keluar dari looping while. Selanjutnya ini akan memindahkan dari memori ke file. Jika sudah dipindahkan, ini adalah berupa asinkronus ya. Kita await di sini. Await supaya nggak langsung ke bawah dia. Karena kalau langsung ke bawah dia gambarnya belum dibuat tapi sudah meluncur. Karena gambar yang asli ini akan kita resize. Yang kita resize adalah gambar asli ini. Makanya kita harus menggunakan await supaya dia nggak langsung ke bawah dan bisa kita proses. Kita cek dulu apakah existing gambar asli. Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita return false ke user. Message-nya terdapat kesalahan. File tidak dapat disimpan. Kemudian kita respon ke user dengan status 500 internal server error dengan datanya adalah berupa objek JSON. Oke-nya false, message-nya sama dengan yang di atas dan datanya berupa empty object. Langsung kita return di sini. Jika exist atau ada, maka baru kita resize gambar. Kita resize dulu untuk gambar yang ukuran 500 kali 500 ini. Argumen pertama adalah gambar yang akan di resize, gambar asli.
Kemudian gambar yang mau hasil resize kita simpan di lokasi gambar. Lebarnya adalah IMG size yang indeks pertama, indeks ke-0 maksudnya. Ini sebagai lebar dan image size yang kedua atau indeks ke-1. Ini sebagai tinggi atau height. Karena ini return-nya adalah boolean, maka kita bisa filter dengan if. Jika resize ini mereturn false, maka kita respon ke user, kita salin saja yang di atas, terdapat kesalahan. Gambar gagal dibuat. Gagal dibuat atau gagal disimpan. Boleh apa aja sih. Ini sama return statusnya 500 dan objeknya adalah OK message data properti objeknya. Begitu juga dengan yang thumbnail. Ini kita bisa salin saja dan tempel di bawahnya. Sedangkan ini size-nya kita menggunakan thumb size. Ini juga thumb size dan lokasinya adalah lokasi thumbnail, ya. Kalau sudah ada, sudah semua, kalau nggak terjadi kesalahan dia akan masuk ke meneruskan ke bawah, gambar berhasil di-upload dan datanya kita gunakan gambar oh ya, URL gambarnya kita belum set. Di atasnya harusnya. Kita pakai URL gambar dan URL thumbnailnya. URL gambar dan URL thumbnail. Kita salin saja dan tempel. Ini yang atas adalah URL gambar, adalah hostname-nya belum ada ya di sini. Oh, URL host. Kita harus masukkan ke config lagi. Ini di atasnya belum. Joy required. Baru kita ekspor di bawah URL host dan bisa kita ambil di upload gambar. URL host ya, dia auto import config.js-nya sudah auto import belum, kita cek. Sudah ya, di atas. Barel gambarnya adalah ini dan menggunakan langsung UID seperti ini, ya, lokasi gambarnya. Kemudian URL thumbnail sama dengan atas dan ininya juga filenya adalah pakai thumb, disamakan dengan ini. Kalau yang atas pakai upload path, sedangkan yang bawah pakai URL host. Dan di bawah kita masukkan URL hostnya di gambar, URL gambar ini propertinya thumbnail dan value-nya adalah URL thumbnail. Kita simpan, kita ke halaman atau ke file index.js untuk menangani permintaan static kontennya. Jadi gambar itu bisa ditampilkan di halaman statis aplikasi kita.
Kita pakai path dan file URL to path. Kalau aplikasi kita tidak menggunakan tipe modul, kita bisa langsung memanfaatkan built-in variable dir name file. Karena kita menggunakan tipe modul, maka kita harus set dulu variabel dir name-nya. Const dir name adalah path join path dir name dari file name. Di bawah kita bisa juga di atas sih, kita disamakan dengan app use ini, app use endpoint public, kita simpan di public images. Itu adalah static content dengan lokasi direktorinya adalah path join dir name dengan titik-titik slash upload file. Kalau kita cek di sini, upload file sejajar dengan src, di mana script ini ada src index. Nah, dia harus turun dulu ke bawah, baru menemukan direktori upload file. Ini kita simpan, save, buka terminal, kita coba jalankan npm start. Kemudian kita coba request http localhost 8091, kita sign in dulu untuk dapetin token -h content type application /json -d user id Joko Nuger, password rahasia. Sudah dapat token, kita salin, declare dulu core http localhost 8091, upload ya, upload gambar -h content type-nya adalah multipart om data -f file dengan fieldnya gambar. Kita coba cek gambarnya ada di mana ya. Volume data video. Kita bisa ambil salah satu. Ini misalnya, tutup lagi saja. Dan tokennya, header token. Oh tadi salah, salin. Ya kita blankkan dulu aja, asal dulu deh. Oke, gagal. Kita ambil tokennya dulu. Kita request ulang yang sebelumnya tanpa token valid, enter.
gambar berhasil diupload. Data gambar URL-nya ini coba kita salin URL-nya dan kita buka di browser. Nah, sudah muncul. Selanjutnya URL thumbnail juga. Kita buka tab baru. Nah, dia lebih kecil. Dia ukuran 100 kali 100. Kalau di mouse over ini, nah dia ukuran 100 kali 100 dan yang sebelah sini juga dia 500 harusnya. 500 kali 500. Jadi sesuai yang kita tentukan di variabel env ini, .env, di file .env. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kode program akan saya upload ke GitHub dan tautannya akan saya taruh di kolom deskripsi. URL demo juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan maupun usulan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.